ngerti deh nih sakitnya karena gimana gitu kan. Nah, setiap istrinya juga lagi hamil, setiap 6 bulan itu nggak ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Iki Bingo, bersama kami di channel Disit, mengungkap misteri di sekitar kita. Hari ini, alhamdulillah, gue kedatangan narasumber yang baru pertama kali di channel Disit, narasumber cewek ya. Ini udah sekian bulan, baru pertama kali nih ya narasumber kita cewek. Di sini ada Mbak Fitri. Selamat siang Mbak Fitri. Siang malam ya. Grogi saya nih, sama cewek nih. Ya Allah. Nah, Mbak Fitri ini tadi sempat bercerita sama gua, bercerita masalah tentang gangguan mistis yang sering terjadi di keluarga dia dan di dia sendiri. Ceritanya banyak lah, dari itu entah kakeknya, ibunya sering diganggu-ganggu hal yang mistis sampai sekarang pun masih belum terungkap, kawan-kawan. Dan jangan lupa nih, tetap dukung channel kami, channel Disit. Jangan lupa subscribe, tonton, like, dan komen. Jangan lupa di-share juga ya. Kalau kalian penasaran nih ya, langsung aja kita dengerin cerita dari Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri, kalau boleh tahu nih ceritanya. Ya, berawal dari ada salah satu keluarga saya yang mau nikah, Bang. Oh iya. Nah, terus ya mulai dari situ deh gangguan, dia sering kesurupan. Katanya kalau lo nikah sama perempuan ini nih nggak akan bahagia hidup lo, katanya gitu. Kata yang masuk ke raganya dia nih. Oh iya. Jadi kerasukan lah gitu ya. Yes. Nah, terus ditanyalah sama tanteku, ya kan, maksudnya gimana? Udah lihat aja nanti, katanya gitu. Nah, udah nih, setelah beberapa bulan nikah jatuh sakit. Oh, jatuh sakit. Nggak ngerti deh nih sakitnya karena gimana gitu kan. Nah, setiap istrinya juga lagi hamil, setiap 6 bulan itu nggak ada. Jadi apa sih namanya ya kalau hamil? Gitu. Iya, hilang. Ambar apa hamil atau apalah gitu. Iya. Kosong. Nah, tapi setiap malam tuh kayak ada suara bayi nangis gitu. Itu udah 3 kali atau 4 kali kayak kejadian kayak gitu, ya tetap aja nggak bisa hamil juga kan. Nggak bisa hamil. Ya gitulah, hilang. Nah, pokoknya per 6 bulan tuh hilang deh. Itu kan udah jadi janin kan istilahnya. Iya benar. Nah, iya. Tapi untuk periksa ke dokter bagaimana? Ya udah hilang gitu. Ke dokter nggak ada gitu? Nggak keguguran, nggak apa gitu. Pas diperiksa nih 5 bulan pas USG itu tuh masih ada. Nah, pas 6 bulannya itu USG udah nggak ada, hilang. Tapi nggak keguguran, nggak atau ngeluarin darah tuh nggak. Tapi dokternya sempat bicara bagaimana, apa seperti apa, gimana? Iya, bilangnya cuman hilang aja udah gitu bayinya, nggak ngomong gimana. Terus udah selama itu tuh udah tuh sakit juga kan, dirawat juga ke rumah sakit gitu. Nah, salah satu keluarga saya ada yang kesurupan lagi nih. Nah, terus dia bilang gini, saya kan udah bilang, katanya gitu, bener kan kejadian kan, katanya gitu, kalau nikah sama ini nggak bahagia. Oke lah tuh. Tapi untuk sebelum nikah ini kan, pas mau nikah, si yang cowok apa yang cewek nih? Saudaranya cowok. Oh, yang cowok kemasukan nih. Kemasukan dan ya ngomong seperti itulah, ya nggak bakalan bahagia apa gimana. Nah, ketika selama berjalannya untuk berumah tangga ini, gangguan mistisnya banyak apa enggak gitu? Ya gitu doang sih, kayak apa ya, sakit gitu. Terus istrinya ya gitu, setiap 6 bulan, pokoknya setiap 6 bulan itu ibunya udah nggak ada, bayinya di dalam kandungannya itu udah nggak ada gitu. Nah, terus sampai akhirnya udah ngedrop banget, sampai orang tua saya sendiri kan, abangnya ini saya nih, ya kan, saudara saya, kayak udah dimuntahin darah semuanya. Bapak saya dimuntahin darah sama om saya itu. Oh, muntah darah, bener-bener banyak muntah darah.
amis banget baunya, sampai itu baju dibuang, nggak dicuci, nggak ada, dia langsung buang. Tapi sempet ke orang pinter atau ke itu ustad lah apa gimana gitu? enggak ya kak, apa namanya, enggak ya, dari keluarga istrinya nggak percaya yang gitu-gituan. Nah ya udahlah tuh, sampai akhirnya meninggal. Om saya udah meninggal nih pas kejadian muntah darah itu, besokannya meninggal. Nah masukkan lagi nih saudara saya, nanti satu lagi ada, katanya gitu. Kerasukan seperti itu? Iya, seperti mengingatkan begitu? Iya, nanti ini satu lagi ada. Dan ternyata ya ada saudara juga saya, salah satunya dia mau meninggal itu sakit, tapi kayak susah buat meninggalnya. Terus ya namanya saya juga masih kecil gitu kan, dulu kan ya dengerin aja gitu, katanya ini pagar goibnya harus dibuka, pagar goib di rumahnya. Nggak ngerti deh tuh ya kan, pagar goibnya dibuka. Akhirnya salah satu kerabat ayah saya sama keluarga saya juga yang lain, temenannya kenalan istilahnya ya, ke rumah dia nih yang di Tambun kan. Iya. Ya udah akhirnya pas dibuka pagar goibnya itu, ya udah langsung nggak ada. Oke, nah terus mbah saya ngomong gini, ya udahlah, daripada satu keluarga kena semua, nggak apa-apa saya aja, katanya gitu. Berucap seperti itu? Iya. Gitu. Seperti kayak udahlah gua aja daripada mereka gitu. Nah terus apa sih pak, ngomong apa, kata anak-anaknya gitu. Terus nggak apa-apa katanya gitu kan. Terus bener aja tuh mbah saya sakit, terus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Habis itu mbak saya ngomong gini, buang semua punya bapak, katanya gitu. Apa pak, kayak gitu, ada di kamar belakang, kata gitu. Pas dilihat ya ada keris, ada ya segala macam jimat gitu gitulah. Mungkin karena ya namanya orang tua dulu ya, iya, pasti ada nah aja untuk iya itu. Terus maafin bapak ya, katanya gitu. Dulu bapak emang sempat ada perjanjian, katanya gitu. Tapi nggak ngejelasin perjanjian atau apa-apanya gitu loh. Nah terus dibuang lah nih sama orang yang giniin Bisa saudara lah, saya yang buka pagar goib yang tadi tuh ya kan. Setelah dibuang, belum dibuang. Nah dibawa dulu nih ke rumah nih, karena rumah sakit katanya udah nggak sanggup, katanya gitu. Nah mbah saya kesurupan lagi nih, nggak jelas kesurupannya, minta water tea, air teh, water tea, kayak gitu kan. Terus dia ngomong sama saudara saya, sepupu saya ya, ini anak songong nih, tengil nih, katanya gitu. Ngapain dari tadi ngeliatin, katanya gitu. Posisi mbah saya masih kesurupan ya. Terus kenapa loh, digituin sama kakak saya kan. Terus udah lu berantem aja sini sama gua, kata kakak saya gitu. Terus ditahan tuh sama orang tuanya dia nih. Terus udah sabar, katanya gitu kan. Setelah itu malamnya banget tuh, sekitar jam 12-an ngedrop lagi nih, dibawa lagi lah ke rumah sakit. Terus bapak kan udah bilang buang, kata gitu. Bapak juga kesiksa kayak begini, katanya gitu. Oke lah, akhirnya dibuang tuh. Ya udah, paginya lewat, udah nggak ada mbah saya gitu kan. Nah kawan-kawan, kejadian seperti ini mungkin bukan sekali dua kali sebenarnya kawan-kawan. Karena untuk cerita zaman dulu di nenek moyang atau nenek kita dulu, mbah buyut kita dulu itu banyak bercerita tentang kejadian, entahnya itu punya ilmu goib lah, entah itu punya perjanjian lah, entah itu punya barang pusaka seperti keris, batu. Itu kadang-kadang membuat diri kita itu susah untuk meninggalnya. Iya. Kadang-kadang seperti itu untuk yang percaya ya, tapi kan untuk yang tidak percaya tidak masalah sebenarnya.
Tapi untuk kejadian itu pun pernah kealamin sama diri saya pribadi sendiri, pun pernah punya nenek seperti itu. Makanya ketika orang bercerita seperti ini, ya saya percaya. Dan cerita ini akan membuat motivasi, atau bukan motivasi, ambillah hal-hal yang positifnya buat kawan-kawan. Nah, ceritanya masih panjang kawan-kawan nih. Mari biar kawan-kawan nggak penasaran, kita dengerin lagi nih dari Mbak Fitri. Dan ternyata Mbak Fitri ini sosok wanita atau sosok manusia yang masih bisa ngelihat, kalau dibilang penampakan yang hal-hal goib lah, seperti itu ya. Boleh cerita lagi nih, seru nih. Iya, nah terus setelah mbah saya meninggal, ditelepon lah nih sama kerabatnya, ya kan. Mbah, kan manggilnya mbah ya, mbah, bapak meninggal. Loh, kenapa bisa meninggal? Masa orang meninggal, lo kenapa bisa meninggal gitu loh, ya kan? Ya nggak tahu, bapak minta dibuang semuanya. Kenapa dibuang? Katanya gitu, kata yang di sana kan. Terus itu kan untuk ininya dia, katanya gitu. Ya bapak minta, pak, yaudah terserah deh, katanya gitu. Udah, saya nggak mau kesana, saya nggak mau ngeliat gitu ngomongnya. Kayaknya dia tahu ya, lebih tahu dia, lebih tahu dia, ya kan. Mungkin mbahnya situ bercerita sama dia. Emang kerabat udah deket banget sih, gitu kan. Nah terus udah nih beberapa tahun mbah saya meninggal. Nah, salah satu keluarga saya juga ada yang jatuh sakit juga nih. Dikiranya mbah saya udah meninggal gitu kan, semuanya udah gitu lepas ya kan. Ternyata belum sampai di situ. Adalah salah satu keluarga saya, dia ngerasain di sebelah sini nih, pinggang sebelah sini sampai sini itu sakit. Itu nggak kenapa-napa, nggak ada di medis tuh, nggak ada kenapa-napa, sehat semuanya gitu kan. Nah dibawalah ke nggak dibawa sih, kayak dipanggil lah orang pinter lagi nih, kerabat bapak saya lagi gitu kan, tapi beda orang ya. Itu tuh juga dibuat nyasar, jadi buat ke rumahnya dia itu dibuat nyasar sama mungkin sama ininya kali ya, dibuat nyasar gitu. Nah terus udah saya nyerah, katanya gitu. Saya nggak nemuin rumahnya, katanya gitu. Kayaknya kuat banget katanya gitu. Kayak disembunyiin seperti itu ya. Kayak kuat banget nih gitu kan. Nah terus gimana nih, ngomong kan suaminya ke bapak saya, gimana nih Wang? Terus ya udah kita ke kiai saya aja mas, katanya gitu. Nah terus dibawalah ke Tangerang, daerah Tangerang sana kan. Terus wah iya jelas lah, katanya gitu, nggak ini, katanya gitu, apa di medis nggak ada, katanya dililit ular gede banget, katanya gitu kan. Terus tapi nggak tahu nih siapa yang bikin, katanya gitu. Kayak ada yang ngirim gitu ya. Kayak ada yang ngirim, nggak tahu nih siapa nih, katanya gitu kan. Terus ya satu keluarga sih tertujunya sama satu orang ini, gitu kan. Adalah curiganya ya, karena memang dianya itu nggak suka sama keluarganya salah satu ini saya kan, yang nggak mau saujon juga kan, ya kan, kita juga nggak mau saujon gitu. Nah terus di pengobatan pas waktu tahun berapa gitu deh, lupa ya kan. Semakin parah deh pokoknya tuh. Nah dia minta bantuan lagi ke bapak saya tuh, ya kan. Bapak saya mau ke rumahnya, kok nggak ada kabar nih, ya kan. Ditelepon lah, Mbak di mana, katanya gitu. Terus apa sih lo, nggak usah ikut urusan gue deh, katanya gitu, ya kan. Lah kok Mbak gitu sih, katanya gitu kan. Udah urusin aja diri lo, katanya gitu. Tutuplah. Wah ada yang nggak beres nih, kata bapak saya gitu kan. Akhirnya bapak saya ke rumah saudara saya nih, disamperin ya kan. Mbak apa-apaan sih, katanya gitu. Kenapa sih Wang, katanya gitu. Ditelepon juga bilangnya nggak usah ikutin urusan Mbak, katanya gitu. Nelpon, kapan nelponnya? Oh seperti
Berarti Iya. Mbak ini nggak nerima telepon ya? Terus nih coba nih lihat di handphone Mbak kayak gitu. Nawang telepon Mbak habis maghrib katanya gitu. Terus iya mana lihat ada nggak? Pas dilihat dicek nggak ada panggilan satupun dari bapak saya itu nggak ada. Ya nggak tahu siapa yang apa namanya tukang merinding, nggak tahu siapa yang ngejawab tuh nggak tahu siapa gitu kan. Terus wah ini mah udah nggak bener nih katanya gitu kan. Terus nah pas bapak saya ke apa namanya ke rumah ini saya saudara saya, anak saya nangis kejer. Itu tuh waktu anak saya belum ada setahun lah, anak saya nangis kejer. Nah terus tiba-tiba itu lagi tidur terlelap tiba-tiba nangis kejer. Saya telepon ibu saya, Bu bapak di mana kayak gitu kan, ini tiba-tiba si Jaila nangis kejer gitu kan, nggak mau netting nggak mau apa gitu kan. Terus bapak lagi ke rumah ini sono katanya gitu kan. Nah terus pantesan gitu kan. Nah terus akhirnya bapak saya ke rumah saya lah nih, abis dari sana kan telepon tuh sama ibu saya ya kan. Terus nggak beres gitu ngomongnya, tapi bapak saya nggak ngomong sama saya nih nggak beresnya kenapa gitu kan. Ya kawan-kawan, sepertinya kita bakal akhiri dulu nih karena bakal ada season keduanya. Dan penasaran karena tadi sempat ada gangguan yang tidak kita inginkan sebenarnya. Udah nggak kondusif. Dalam hal seperti ini pasti ada aja, apalagi kita bercerita yang bukan alam kita lah, kadang-kadang merasa dipanggil atau seperti apa. Jangan lupa terus tonton Disit ya, dan jangan lupa lagi terus share, komen, like, dan jangan lupa lagi kalau emang mau di podcast atau mau bercerita di sini langsung aja di komen atau di nomor HP kita, di situ ada. Terima kasih Mbak Fitri, sampai berjumpa lagi nanti. Sehat selalu. Iya, oke. Terima kasih banget nih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Disit, mengungkap misteri di sekitar kita.